Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bijahin nabi wassahbi wa ali amma ba'd. Yang sama kita muliakan dan kita hormati segenap DKM Masjid Jami Ar-Rahman. Hadir bersama kita Bapak Haji Zainuddin. Kita doakan panjang umur, sehat afiat, dijauhkan dari segala penyakit zahiran wa batinan. Amin amin ya rabbal alamin. Segenap jamaah salat zuhur Masjid Jami Ar-Rahman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala di siang hari ini kita diberikan taufik, hidayah, inayah, ma'unah, riayah dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat melaksanakan kewajiban kita daripada salat zuhur. Terlebih lagi kita laksanakan dalam keadaan berjamaah yang semoga Allah Subhanahu wa taala menerima daripada amal-amal ibadah serta salat zuhur kita pada siang hari ini. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menuntun kita umatnya minadz zulumati ilan nur, minal akhlaqil fasidah ilal akhlaqil karimah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini kita berada di hari ke-22. Tinggal beberapa saat lagi kita akan mendapati daripada hari raya Idul Fitri, yang mana tentunya dengan datangnya hari raya Idul Fitri kita akan kehilangan momen-momen istimewa di bulan-bulan suci Ramadan, momen-momen ampunan yang digelontorkan, momen-momen rahmat yang diobral, momen-momen anugerah yang digelontorkan oleh Allah itu akan meninggalkan kita. Maka di sisa-sisa daripada waktu yang emas ini seyogyanya bagi kita untuk lebih giat, lebih memanfaatkan lagi daripada waktu-waktu yang tersisa. Hal ini yang dicontohkan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kita seperti biasanya setelah sholat zuhur berjamaah kita membaca daripada kitab Fatihatu Syahri Ramadan Al-Mu'azzam, yaitu ringkasan daripada kitab Lataiful Ma'arif karangan Ibn Rajab Al-Hambali. Namun pada saat ini kitab kita sudah selesai pembacaannya, yang sudah dibahas semuanya sudah selesai, tinggal ikhtitam, penutup daripada kitab ini. Imam Syekh Sya'ban menutupnya dengan hadis musalsal bil awaliyah atau musalsal bir rahmah, yang lebih terkenal dengan hadis musalsal bil awaliyah. Artinya ini hadis yang didapat dari seorang guru, kemudian gurunya mendapatkan dari seorang guru sampai kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan hadis ini didapat di awal sebelum dia mempelajari ilmu-ilmu yang lainnya dari setiap guru-gurunya. Namanya hadis musalsal bil awaliyah. Dan alhamdulillah ini hadis musalsal bil awaliyah Al-Faqir, saya juga mendapatkan ini hadis dari beberapa guru. Di antaranya adalah Abuya Sayyid Ahmad bin Alawi Al-Maliki, kemudian juga Al-Habib Umar Al-Jilani,
kemudian Syekh Ali Jabir Jubron, kemudian Sayyid Hamid bin Alwi Al-Kaf, kemudian lagi Syekh Muhammad bin Ismail Al-Yamani. Itu saya mendapatkan hadis musalsal bil awwaliyah dan hadis musalsal yang lainnya, yang mana tersambung daripada hadis musalsal tersebut yang lebih banyak yang tersambung kepada Imam Musnidud Dunya Syekh Yasin bin Isa Al-Fadani. Yasin bin Isa Al-Fadani, yang mana memang disebutkan juga oleh ulamanya al-isnadu minad-din, laula al-isnadu laqala ma syaa man syaa. Kalau bukan sanad ini adalah termasuk daripada agama. Kalau bukan karena sanad, orang bakal ngomong semaunya. Orang bisa saja ngomong apa yang dia mau. Maka dari sini orang menuntut ilmu itu harus bersanad dan ada sanadnya. Dari guru ke guru ke guru, kemudian sampai kepada Rasulullah. Dan memang ilmunya kita semuanya ini adalah ilmunya Rasulullah SAW. Sebagaimana Rasulullah mendapatkan ilmu tersebut melalui perantara malaikat Jibril dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi berada di jalur sanadnya Nabi Muhammad SAW. Jadi yang kita sampaikan bukan sesuai dengan apa yang ada di kepala kita sendiri, tapi yang kita sampaikan adalah yang dahulu juga disampaikan oleh kita punya guru. Kemudian kita punya guru juga menyampaikan dari gurunya, gurunya menyampaikan dari gurunya, dan seterusnya. Begitulah mata rantai daripada sanad, sehingga orang tidak sembarangan berbicara, orang tidak sembarangan menyampaikan apa yang ingin dia sampaikan. Sebab lautan ilmu yang tertetesi dengan satu tetes syahwat, maka akan merusak daripada lautan ilmu tersebut. Maka orang menyampaikan ilmu itu jangan dibarengi dengan syahwat, jangan dibarengi dengan hawa nafsu. Harus menyampaikan sesuai apa yang disampaikan oleh gurunya. Gurunya disampaikan oleh gurunya, sehingga ilmu tersebut adalah ilmunya Rasulullah SAW. Bukan ilmunya gurunya, bukan ilmu ustadznya. Ustadznya mendapatkan kemuliaan adalah kemuliaannya Nabi Muhammad SAW. Jadi bukan ustadz yang mulia, tapi ini adalah kemuliaan daripada Nabi besar Muhammad SAW. Nah, saya nggak bacakan sanadnya, saya tidak membacakan tasalsul daripada nama-nama guru-gurunya. Langsung saya bacakan ini hadis riwayatnya daripada Sufyan bin Uyainah. Dan Sufyan bin Uyainah adalah dia mendapatkan hadis ini pertama kali dia dengar adalah hadis ini. Sufyan bin Uyainah dapat daripada Amr bin Dinar. Amr bin Dinar dapat dari Abdullah Abi Qobus, Abdullah bin Amr bin As. Kemudian Abdullah bin Amr bin As mendengar langsung dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasahbihi wasallam. Apa bunyi hadisnya? Ar-rahimuna yarhamuhumur rahmanu tabaraka wa ta'ala irhamu man fil ardi yarhamkum man fis samai. Hadisnya adalah ar-rahimuna, orang yang memiliki kasih sayang yang luar biasa itu, maka dia akan
dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kasih sayang. Irhamu man fil ardi. Maka tebarkanlah kasih sayang kepada siapapun yang ada di bumi, niscaya penduduk langit akan memberikan kasih sayangnya kepadamu. Ini apa namanya? Kasih sayang yang timbul dari seorang manusia melahirkan dirinya akan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikasihi oleh para malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan disebutkan tuh di dalam hadis yang lain, la tunzaqur rahmah illa min syaqi. Manusia tidak dicabut dari dirinya sifat kasih sayang, sifat rahmah, kecuali itu orang adalah orang yang sial, orang yang celaka di dunia juga celaka di akhirat. Waliyadzubillah, tsumma na'udzubillah. Dan memang sifat daripada orang-orang mukminin itu mereka harus disifati dengan kasih sayang, disifati dengan perasaan yang sama satu sama lain. Nabi bilang, masalul mu'minin fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim masalul jasadi idza syaka minhu udwun tada'a lahu sairul jasad bisahari wal humma. Perumpamaan sesama muslim, sesama mukmin dalam menjaga hubungan, dalam menjaga kasih sayang, dalam menjaga kebersamaan itu sama seperti satu badan, satu tubuh. Jika ada satu tubuhnya yang sakit, misalnya jempol kakinya cantengan, jempol kakinya sakit cantengan, itu akan membuat seluruh tubuhnya menjadi tidak bisa tidur, membuat seluruh tubuhnya menjadi demam. Padahal yang sakit anak ujung jempol kakinya, bukan semua badan. Tapi itu memicu daripada seluruh tubuhnya merasakan sakit yang tidak karuan sehingga tidak bisa tidur dan tidak bisa merasakan sakit seluruh badannya. Terus Nabi ingetin tentang cerita seseorang wanita yang mana dia itu melempar daripada menangis sedih ketika seorang wanita melihat anaknya dilempar di api. Nabi kasih perumpamaan. Gimana gambarannya? Kalau ada perempuan punya anak, terus anaknya itu dilempar ke perapian, maka itu sahabat menjawab, itu ibunya pasti akan sangat sedih dan ibunya pasti sangat kecewa karena dari saking sayangnya kepada anak. Namanya ibu pasti luar biasa sayangnya kepada anak. Nabi katakan dan Nabi tegaskan, Allah lillahi arhamu bi ibadihi min hadhihi biwaladiha. Demi Allah, ini Allah Subhanahu wa taala lebih menyayangi hambanya daripada ibu tersebut menyayangi ibunya, menyayangi anaknya. Jadi kasih sayang Allah melebihi kasih sayang ibu terhadap anak-anaknya yang dicintai. Terus Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga tidak diutus sebagai nabi pencaci, tidak diutus menjadi nabi tukang laknat. Nabi diutus untuk membawa rahmah. Innama ana rahmatun muhdah.
Aku ini adalah pembawa rahmat yang dihadiahkan Allah kepada kalian. Innama bu'istu rahmah. Sesungguhnya aku diutus hanya untuk membawa kasih sayang. Ma bu'istu la'anan wala sababa. Aku tidak diutus untuk menjadi pelaknat, tukang laknat, menjadi tukang caci, tukang maki. Itu Nabi Muhammad tidak diutus untuk itu. Bahkan dicontohkan dan dibuktikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita tahu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu ketika tinggal di kota Mekah, Nabi Muhammad teraniaya, Nabi Muhammad disiksa, Nabi Muhammad bahkan diboikot selama 3 tahun. Itu disebutkan Nabi memakan tumbuh-tumbuhan yang tidak layak untuk dimakan. Dari saking laparnya diboikot oleh orang-orang kafir Quraisy. Nggak boleh ada yang berhubungan dagang, memberi makan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi dilempari, diberikan kotoran. Itu setiap hari di depannya rumah Nabi SAW diletakkan isi daripada kotoran unta yang sudah berhari-hari. Isi anduknya hewan itu kalau udah berhari-hari baunya busuk dan bau bangkai, diletakkan di depan rumahnya Nabi SAW setiap harinya. Nabi lagi sholat di depan Ka'bah, dicekek dari belakang. Hampir-hampir saja Nabi SAW ditimpa dengan batu dari atas Ka'bah. Walhasil Nabi disiksa dengan sedemikian rupa, dianiaya dengan beraneka ragam. Namun ketika datang saatnya Fathul Mekah, penaklukan kota Mekah, yang mana Nabi membawa 10.000 pasukan untuk menaklukkan kota Mekah. Namun ketika itu dengan jumlah yang luar biasa, bisa saja Nabi SAW membantai penduduk Mekah, balas dendam atas apa yang mereka lakukan. Sampai-sampai ada selentingan di kalangan para sahabat, al-yawm yaumul malhamah. Ini hari adalah hari pembantaian, untuk menakut-nakuti orang-orang Mekah. Ini hari pembantaian. Nabi mendengar selentingan itu, Nabi katakan, la al-yawm yaumul marhamah. Man dakhala al-masjid kana amina, wa man dakhala baita Abi Sufyan kana amina. Bukan, ini bukan hari pembantaian, kata Nabi. Ini hari kasih sayang. Hari kasih sayang. Yang masuk ke masjid maka dia selamat, aman. Yang masuk rumahnya masing-masing dia juga aman. Yang masuk rumahnya Abu Sufyan dia juga aman. Kami gak akan mengganggu. Kami tidak akan mengganggu orang-orang yang berada di dalam rumahnya. Tidak dibalas oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kasih sayang Nabi Muhammad yang luar biasa. Dan kasih sayang Nabi Muhammad SAW kepada kita umatnya itu sangat luar biasa. Sangat-sangat luar biasa. Itu setiap para nabi memiliki doa andalan yang pasti diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan setiap nabi memakai doa tersebut sudah dipakai keseluruhannya. Kecuali Nabi Muhammad SAW menyisakan itu doa untuk menyelamatkan umatnya nanti di akhirat. Kasih sayang Nabi SAW kepada umatnya. Kemudian ini Nabi Muhammad SAW dari saking kasih sayangnya kepada umatnya, bahkan ketika sakaratul maut, ketika akan dicabut ruhnya dari jasad oleh Allah melalui malaikat Israel, yang dipanggil, yang disebut oleh Nabi Muhammad adalah ummati, ummati. Yang dipikirkan adalah umatnya.
Dan yang merasakan kasih sayang Nabi Muhammad SAW bukan hanya umatnya, tapi hewan-hewan pun merasakan kasih sayang Nabi Muhammad SAW. Buktinya pernah terjadi ada onta yang ngamuk. Onta yang ngamuk dari pemiliknya, lari dari pemiliknya. Maka ketika lari nyamperin Nabi Muhammad SAW. Dengan mujizatnya Nabi Muhammad SAW, itu onta bisa bicara kepada Nabi Muhammad SAW. Maka ini onta ngadu, wahai Rasulullah, wahai utusan Allah, saya mau mengadu, pemilik saya itu zalim. Kenapa zalimnya? Dia memerintahkan saya untuk bekerja siang malam. Maka habis itu dia tidak memberi makan saya yang cukup. Saya hanya disuruh kerja, tidak dikasih makan. Ini onta ngadu sama Nabi Muhammad SAW. Kenapa ontanya ngadu Nabi Muhammad kepada Nabi Muhammad SAW? Karena ini onta yakin ini Nabi Muhammad kasih sayangnya sangat luar biasa. Pasti dibelain, pasti ditolongin oleh Nabi Muhammad SAW. Maka pada akhirnya ini onta dipanggil pemiliknya, dikatakan benar ternyata memang makanannya kurang kepada ini onta. Setelah kejadian itu ini onta gak pernah disuruh kerja sama sekali, sebab rahmatnya Nabi Muhammad SAW. Dan ketahuilah, Nabi Muhammad SAW menyebutkan di dalam hadisnya, Inna abdala ummati, sesungguhnya para wali-wali kekasihnya Allah itu la yadkhulunal jannah bisalatin wala bisyamin wala bisadaqatin. Mereka itu masuk surganya bukan karena salat mereka yang banyak. Mereka masuk surganya bukan juga karena puasa mereka yang banyak. Innama yadkhulunal jannah bi sakhawati nafsi wa salamati sudur warahmah bil mu'minin. Mereka itu masuk surga karena sakhawati nafsi. Sebab mereka masuk surga karena mereka adalah orang-orang yang jiwanya dermawan, jiwanya sangat luar biasa. Jiwanya sangat, kalau kata orang Betawi, bares. Kalau ngasih gak hitung-hitungan. Kalau memberi gak takut kehabisan. Karena mereka yakin apa yang diberikan pasti tidak berkurang. Nabi bilang, mana qasamalun min sadaqatin bal yazdad, bal yazdad, bal yazdad. Orang yang ngasih hartanya untuk jalan Allah tidak akan berkurang sama sekali, bahkan bertambah, pasti bertambah dan selalu bertambah, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa salamati sudur. Selain itu mereka masuk surga karena hatinya bersih. Hatinya bersih, tidak ada dengki, tidak ada hasud, tidak ada iri, tidak ada sombong, tidak ada yang namanya meremehkan kaum muslim yang lain. Ini dia penyebab orang masuk surga, para wali-walinya Allah. Yang terakhir, yang ketiga adalah warahmah bil mu'minin. Kasih sayang sama sesama. Kasih sayang kepada sesama. Itu diceritakan oleh Nabi SAW di dalam riwayat Bukhari dan Muslim, bahwasanya ada wanita yang diazab oleh Allah Subhanahu wa taala sebab kucing yang dikandangin yang dia tidak kasih makan, sehingga itu kucing mati sebab dia kandangin. Artinya itu kucing merasa tersiksa karena tidak dikasih makan sehingga dia mati. Sebab tidak dikasih makan, artinya tidak ada kasih sayang kepada itu kucing,
maka itu wanita diberikan azab oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Dan sebaliknya, ada seorang al-akhirah, ada wanita pelacur yang dosanya banyak, tapi seketika dia menjadi ahli surga hanya karena sebab dia mendapati ada seekor anjing yang kehausan di pinggir sumur, sehingga dia ambilkan air daripada sumur tersebut yang dia berikan kepada seekor anjing tersebut. Sehingga dengan sebab itu dia digolongkan, dijadikan oleh Allah menjadi orang yang beruntung, diberi taufik bertaubat, sehingga dia menjadi penduduk surganya Allah Subhanahu wa taala, diampunkan daripada dosa-dosanya yang banyak. Maka ini rahmat, kasih sayang kepada kaum muslimin, kasih sayang kepada sesama, baik manusianya maupun hewannya, adalah ini sifat daripada Allah, sifat daripada Nabi Muhammad SAW. Bahkan kita ini ketika ada syariat yang membolehkan untuk menyembelih hewan, Nabi Muhammad tetap tidak menutup mata daripada tata cara orang menyembelih hewan. Idza dzabhtum fa ahsinu dzibha, kata Nabi SAW. Kalau kita nyembelih yang itu notabene adalah menyakiti kepada hewan, tapi ada cara-cara tertentu sehingga sang hewan tidak akan merasa sakit sama sekali daripada penyembelihan tersebut. Dengan sabda Nabi SAW, kalau kamu menyembelih hewan, maka sembelihlah dengan cara yang baik, dengan cara yang tidak kasar, dengan cara yang tidak memaksa, dan seterusnya dengan tata cara penyembelihan hewan. Ini Nabi Muhammad SAW kasih sayangnya sangat luar biasa. Semoga dengan semangat daripada Ramadan ini, Allah timbulkan rasa kasih sayang yang besar dalam hati kita, sehingga Allah jadikan kita hamba-hambanya yang begitu memiliki kasih sayang, yang memiliki rahmat kepada sesama, sehingga Allah selamatkan kita dari azab-azabnya nanti di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyah salihah wa ila hadratin nabi al-fatihah.